지키면서 최대한의 능력치를 발휘할 수 있도록 그런 면에서 조금 노력을 많이 하고 있습니다. 확실히 Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Selamat Hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua. Sehat-sehat dan salam untuk keluarga. Mohon maaf kami belum sempat upload karena kesibukan Hari Idul Fitri. Dan semoga tidak mengurangi rasa hormat tentang kemauan teman-teman untuk terus menonton Garuda Aktif. Ya, dalam video ini, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan perjalanan Timnas Indonesia ke Piala Dunia ketika semua negara ASEAN menyadari bahwa Indonesia akan menempuh hidup baru di round keempat. Ketika puluhan ribu fans menyambut gempita kekalahan Bahrain, negara-negara macam Malaysia, Vietnam, hingga Thailand ribut sendiri karena melihat Indonesia yang dulunya diremehkan kini menjadi satu-satunya tim ASEAN dan satu-satunya negara yang tembus di round ketiga dan akan melaju ke round keempat di kualifikasi Piala Dunia ini. Melihat Indonesia sudah jauh di atas tim-tim ASEAN lainnya, malah mereka ribut sendiri dengan situasi yang ada saat ini. Lantas, seperti apakah negara-negara ASEAN melihat bagaimana Indonesia bisa tembus ke round 4 dan melanjutkan mimpi ke Piala Dunia? Mari kita simak berita selengkapnya. Ya, jika Anda bertanya, siapakah negara ASEAN yang mencapai langkah ke round keempat seperti yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia? Kami rasa jawabannya tidak ada. Namun untuk mencapai round ketiga, seperti Thailand, Vietnam, dan harapan ASEAN, saat ini berharap Indonesia akan terus melanjutkan asanya dengan impian yang selama ini diidam-idamkan dengan mewakili negara ASEAN yang pertama kali lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi Indonesia ke Piala Dunia terbuka lebar setelah Timnas Indonesia mengamankan 3 poin ketika menang dalam pertandingan penting melawan Bahrain. Akan tetapi, Indonesia masih mempunyai jalan yang berliku dengan bersaing di round keempat. Karena sejatinya Timnas Indonesia masih terpaku di posisi keempat klasemen sementara grup C dan hanya menyisakan 2 laga tersisa pada saat melawan Cina di kandang dan Jepang di tandang. Namun PSSI menargetkan 3 poin yang harus didapat ketika melawan Cina untuk melaju ke jenjang berikutnya. Namun jika Jepang mengadakan pelapis keduanya, dan kita diprediksi akan parkir bus untuk memaksimalkan counter attack ketika melawan Jepang, syukur-syukur 1 poin bisa didapat. Karena seperti itulah realistisnya, apalagi jika menang melawan Jepang, istimewa dan menjadi kado terindah jika lolos di peringkat runner-up. Ya, Indonesia masih punya skenario lain, di mana para pemain Timnas Indonesia lebih condong ke round 4 dengan finish di posisi ketiga atau 4 sebagai target utamanya. Saat ini Timnas Arab Saudi telah berada di posisi ketiga dan mereka juga mengejar posisi runner-up. Namun jika sesuai target yang diberikan PSSI ketika Timnas Indonesia bisa melibas China, maka Indonesia sudah mempunyai 12 poin dan mampu mengantarkan Indonesia melanjutkan asanya ke round 4. Dan hal ini senada dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menargetkan Indonesia lolos lewat round 4 dan mengatakan, "Saya sudah bertemu dengan pelatih kami serius bicara soal target Timnas untuk minimal lolos ke round keempat dengan menempati 4 besar di grup," ungkap Erick Thohir seperti yang dikutip dari bola.com. Kemudian jika itu terjadi dan Indonesia berada di round keempat, maka Indonesia dipastikan bergabung ke dalam grup yang berisi 3 tim, di mana setiap tim akan bertanding 1 kali di tempat netral. Dan jika ingin lolos ke Piala Dunia di babak ini, maka harus mengincar posisi pertama, di mana dalam klasemen ini hanya posisi pertama pemuncak klasemen grup yang berhak otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara itu runner-up grup akan melanjutkan babak playoff. Ya, jika ingin lolos ke Piala Dunia, maka Patrick Kluivert beserta jajaran pelatihnya harus meracik strategi ampuh untuk menyapu bersih semua laga di round keempat. Dan yang pastinya Timnas Garuda akan ditunggu lawan-lawan dari tim yang kebanyakan dari Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab,
Qatar, Oman, bahkan bisa jadi lawan Irak. Sebuah komposisi yang tidak mudah juga untuk kita dapatkan. Karena beberapa tim yang akan bermain dengan Indonesia, nanti khususnya tim dari Timur Tengah yang mempunyai beberapa histori menjengkelkan dengan kita. Namun mau tidak mau, kita harus melewati fase itu kembali. Namun jika semua fase itu terlewati dengan baik, lagi-lagi kita mewakili negara ASEAN untuk menjadi tulang punggung mereka sebagai tim pertama yang lolos ke round keempat dan siap membacakan rekor untuk mencatatkan sejarah lolos Piala Dunia. Dengan perjalanan Indonesia yang terus menunjukkan kualitasnya bisa bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia di kualifikasi Piala Dunia, terlihat tim-tim negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam yang menyontek meniru apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka ternyata sama-sama dan gencar-gencarnya menaturalisasi pemain. Untuk Vietnam sendiri yang datang dari The ASEAN Football yang menuliskan ada 2 pemain yang tengah dinaturalisasi Vietnam. Keduanya yakni Rimario Gordon dan Hendrilo Araujo, yang dimana keduanya ini bukanlah pemain keturunan. Mereka tidak memiliki darah keturunan dari Vietnam, melainkan pemain yang sudah berkiprah lama di Vietnam atau di liga sana. Keduanya tengah menjalani proses naturalisasi, dan hal itu tertuju dengan kesuksesan mereka menaturalisasi Nguyen Xuan Son, dan mereka menargetkan untuk bisa bersaing di Piala Asia 2027 mendatang. Ya, bukan hanya Vietnam saja yang panas terhadap apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain. Negara Malaysia juga ikut-ikutan menaturalisasi pemain dan diketahui menurut kabar yang dikutip dari CNN Indonesia, timnas Malaysia bakal punya 7 pemain naturalisasi yang realisasi. Sesuatu gebrakan yang tentunya menyontek kinerja timnas Indonesia. Jelas-jelas mereka meniru kerja ini. Dan hal itu yang telah diakui oleh Sultan Ibrahim yang tengah akan menaturalisasi 7 pemain baru untuk melawan tim-tim berat di kualifikasi Piala Asia 2027. 7 pemain Malaysia di luar negeri akan menambah kualitas dan membantu tim. Yang penting adalah tim nasional kita bersaing di turnamen internasional papan atas dan mendapatkan rasa hormat, kebanggaan, dan citra kita. Untuk mencapai tujuan ini kita harus bersatu dan bersabar. Yang terpenting bukan kecepatan, tetapi arah yang kita tuju. Ucap Tengku Ismail seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Ya, di samping itu sendiri, sepertinya contek menyontek Malaysia tidak berhenti di situ saja. Ketika mereka menggelar pertandingan persahabatan melawan Nepal yang ingin meniru kesakralan tanah airku yang diiringi oleh sejumlah supporter. Namun supporter mereka yang datang hanya sedikit sekali. Yang jelas mereka sudah merasakan bagaimana kekuatan timnas Indonesia yang sekarang. Stadium. This is crazy. This is crazy.